sekarang kita belajar menurut Montessori. Ini sebenarnya tulisan-tulisan beliau di akhir-akhir usia beliau. Jadi meskipun nanti teorinya banyak, yang beliau tinggalkan ya warisan paling berharga tentang pendidikan anak-anak. Tapi menurut beliau, perkembangan manusia itu mengalami 4 fase. Yang di titik ini mungkin pola dan model pendidikannya tidak sama. Yang pertama, fase pengembangan diri individu. Ya ini anak yang baru lahir mungkin sampai remaja. Jadi di sini anak mulai membentuk dirinya, lahir maupun batin. Di sini akalnya perlahan-lahan mulai tumbuh, termasuk kepekaan sosialnya mulai muncul. Ini namanya fase pengembangan diri individu. Ini fase paling basic. Nanti kalau dalam teorinya Montessori, ini fase yang melapisi segalanya. Tidak beres di fase ini, nanti akan banyak ketidakberesan di fase selanjutnya. Terbentuknya watak, karakter, gayamu hari ini itu sebagian besar dibentuk di fase awal ini. Maka perhatikan adik-adik kita ya, usia kalau di Montessori 0 sampai 6 tahun. Ini fase emas untuk membentuk seorang manusia. Maka fase ini harus sangat diperhatikan. Yang kedua, fase perkembangan sosial. Kalau ini individunya sudah jadi, dia mulai berinteraksi dengan yang lain. Mulai ngerti konvensi-konvensi. Oh, kalau di tempat ini saya harus begini, tidak boleh begitu. Kalau di depan orang banyak, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Fase perkembangan sosial. Mereka mulai belajar keterampilan sosial. Biar saya disukai banyak orang, saya harus begini. Saya harus jadi anak yang sopan. Sopan itu begini kalau di tempat saya. Ini fase perkembangan sosial. Kemudian fase awal dewasa. Kalau fase awal dewasa ini kita mulai milih-milih jalan hidup. Mulai cari referensi-referensi. Aku harus ngapain besok? Aku ingin jadi apa? Ini mulai hidupmu yang sudah mulai terbentuk di fase awal dewasa. Kalau di fase-fase sebelumnya masih menjelajah, tapi di fase ini mulai kelihatan bentuknya. Di fase-fase awal kayak dulu waktu kecil kalian kalau ditanya cita-citanya besok jadi apa, itu kan jawabmu asal saja, sakmunene sak senengmu. Polisi, dokter dan macam-macam. Tapi begitu saat ini mungkin usia-usia kalian ini ya mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus ya atau yang tidak lulus. Ini fase menuju dewasa. Yang itu kalau ditanya mesti kalian sudah mulai tolak-tolak, sudah mau jadi apa besok mas? Wah tidak tahu ya pak. Kamu mulai sudah. Ini kamu mulai ngerti bentukmu yang sejati, mulai ngerti dirimu yang asli. Itu membuatmu agak ragu-ragu. Makanya tadi saya bilang ini ngaji, ini pengayaan ya. Maksudnya kalian kan ini sedang akan memutuskan nanti warna hidupmu seperti apa. Itu banyak sekali butuh referensi-referensi. Sekarang kamu tidak seberani dulu. Kalau dulu santai saja bilang dokter pak, sekarang tidak berani sudah. Iya kan. Ya, apalagi kuliahmu. Saya dulu sih ingin jadi dokter pak, saya kuliahnya filsafat pak. Gimana caranya jadi dokter? Dukun mungkin bisa dikit-dikit. Bagian ngeramal-ngeramal itu ya. Baik, nah puncaknya fase dewasa. Fase dewasa ini sudah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang hakikat diri. Siapa aku? Spiritualitas mulai menguat. Ini fase dewasa sudah. Biasanya fase dewasa ini mengemuka ketika fase awal dewasa tadi perlahan-lahan beres. Kalau masih belum beres, mungkin ada sisi-sisi kedewasaanmu yang muncul yang
refleksi mendalam dan lain sebagainya, tapi tetap tidak prioritas. Prioritasmu mesti lebih ke kapan saya harus kerja, enaknya kerja apa, kok sampai umur sekian tidak ketemu-ketemu jodoh dan lain sebagainya. Pikiranmu kan masih sibuk di situ-situ, tidak jauh-jauh dari situ. Nanti kalau sudah dewasa, baru kamu tanya pertanyaan-pertanyaan mendalam. Enggak kok Pak, saya sejak muda dulu, sejak SMA sudah bahas yang dalam-dalam kok Pak. Ya biasanya enggak prioritas. Jadi ada yang lebih kamu pentingkan meskipun tidak kamu tinggalkan sisi-sisi kedewasaan ini. Ya misalnya pas ngaji gini sih pertanyaan mendalam, tapi keluar dari sini sudah mikir, aduh tugasku belum selesai, aduh makalahku belum beres, aduh skripsiku kok enggak barbar. Itu kan ketika keluar dari sini, karena memang di fase ini kalian belum fix, belum jadi. Beda dengan kalau nanti kalian sudah selesai, oh ternyata saya itu oleh Allah ditetapkan nikah dengan ini tuh. Oh ngerti dulu, sejak dulu tak lamar kalau cuma dengan ini misalnya. Oh ternyata pekerjaannya cuma ini tuh. Nah itu kamu baru mulai jadi. Itu biasanya mulai fase dewasa. Jadi ini dasar berpikirnya Montessori yang nanti dia menyimpulkan dari 4 fase ini yang paling kunci dan paling berpengaruh fase awal. Fase ketika kita membangun diri, membentuk diri. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita awali dari sini. Lah terus gimana caranya mengelola fase paling awal itu? Ayo dipahami asumsi-asumsinya dulu. Yang pertama, ini persis saya bilang tadi. Anak kecil itu jangan hanya dilihat tubuhnya. Kalau dilihat badan sama tubuhnya, yo dia kecil. Tapi lihatlah dia di sisi potensinya. Dia ini tidak mewarisi hal instan seperti hewan, tetapi dia ini punya potensi manusia yang harus dikembangkan. Jadi asumsi yang nomor 1 adalah, seperti saya bilang tadi, kita itu sebagai manusia penuh dengan potensi. Kalau pakai bahasa filsafat Islam dulu kan manusia itu ada unsur nabatinya, ada unsur hewaninya, ada unsur natikohnya. Bahkan ada kosmos dalam diri kita. Wong kita ini mikrokosmos, alam semesta makrokosmos. Betapa kompleksnya diri kita. Bahkan kalau dalam dunia tasawuf ada unsur ilahiyahnya segala dalam diri kita. Berarti ada potensi ketuhanan. Nah potensi sebanyak ini tidak bisa aktual, tidak bisa muncul kalau tidak melalui jalur pendidikan yang tepat. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, selain potensi, setiap anak punya kecenderungan bawaan psikologis sendiri-sendiri. Jadi dia ini punya gaya dan bawaannya sendiri yang tidak semua orang sama. Ini asumsi kedua. Jadi kalau kita mau mendidik anak-anak usia 0 sampai 6 tahun tadi, kita harus observasi dulu anak ini kecenderungannya seperti apa, gayanya seperti apa, model yang bisa dekat dengan dia, yang membuat dia nyaman apa dan lain sebagainya. Yang ini tidak sama setiap anak. Kalian juga kan tidak sama. Dulu waktu kita pernah belajar kalau tidak salah di Paulo Freire itu kan yang ada gambar seorang guru di depan monyet, di depan harimau, di depan ikan, di depan burung itu kan. Jadi gurunya satu di depan, tapi ada monyetnya, ada burungnya, ada buayanya, ada harimaunya. Terus ujiannya satu, barang siapa yang bisa naik ke pohon itu, dia dapat nilai tinggi, dia lulus. Kalau ujiannya naik ke pohon, yang lulus ya bangsane monyet, burung itu, tapi ikan tidak mungkin lulus. Jadi ujiannya cuma satu, diseragamkan, padahal potensinya beda-beda.
Ini yang dimaksud Montessori. Setiap anak kecenderungannya beda-beda. Mungkin ada yang pinter matematika, tapi begitu bagian IPS apa bahasa Indonesia yang agak nalar, buntu dia. Nilai matematikanya 9, tapi bahasa Indonesianya 3. Itu kan akhirnya diakumulasi jadi rendah. Terus dia jadi tidak lulus. Karena bahasa Indonesia itu kan rasanya kayak mudah, tapi kalian kan kadang ya pening itu. Ada kalimat majemuk bertingkat. Ada itu puyeng kamu belajarnya. Nah, hanya orang yang mungkin memang bakatnya di situ mampu. Tapi di luar itu dia akan sulit. Nah, masing-masing anak ada kecenderungan, gaya, bakat. Yang itu bahkan mungkin kecenderungannya sama, tapi kecepatannya beda. Sama-sama pinter matematika, cuma yang ini agak pelan-pelan tapi pasti jawabannya. Kalau ini agak cepat ngitungnya, keliru diulang lagi, dan itu pun masih lebih cepat dari yang pelan tadi. Setiap anak ada gayanya sendiri. Nah itu maka asumsi kedua, setiap anak punya rutenya sendiri. Tidak bisa diseragamkan. Yang ketiga, anak-anak itu hakikatnya belajar dari lingkungannya, dari interaksinya dengan apa yang ada di sekelilingnya. Maka dalam pandangannya Montessori, daripada dia kita suruh duduk di meja terus kita ceramahi, lebih baik kita biarkan saja dia terjun, belajar dari apa saja di sekelilingnya, tapi kita siapkan apa saja itu. Jadi kalau kita ingin anak kita pinter apa, kita siapkan di sekelilingnya. Mungkin yang merangsang dia untuk menghitung, merangsang dia untuk berpikir ini, berpikir itu, tapi kita siapkan. Itu nanti jadi basisnya metode Montessori. Jadi jangan hanya kita suruh, coba tak kasih tahu ya, ini definisinya, ini tidak begitu. Jadi jangan diceramahi. Kalau diceramahi mungkin dihafalkan, tapi itu tidak lama. Biarkan dia menemukan kebenarannya sendiri, menemukan pengetahuannya sendiri, menemukan rasa ketertarikannya, rasa ingin tahunya sendiri. Hidupkan curiosity-nya. Biar saja, mungkin akhirnya dia cerewet, mungkin akhirnya dia usil, monggo saja. Yang dari situ dia dapat banyak pengetahuan. Karena kadang-kadang kita itu agak sering saya ceritakan ya, kita sering membunuh justru rasa ingin tahu mereka. Biasanya anak kecil-kecil itu kan agak cerewet. Begitu akalnya tumbuh itu kan dia tanya macam-macam. Ini apa? Itu apa? Gitu, nunjuk lingkungan sekelilingnya kan. Lihat laptop, ini apa ya? Terus di otak atik. Lihat mikrofon, ini apa? Di otak atik. Kan terus kita jengkel. Nah, mungkin kita bentak dia, kita ajari dia, kita wanti-wanti dia. Kayak gitu ndak sopan ya. Kayak gitu ndak boleh ya. Terus akhirnya sampai pada kesimpulan mungkin anak ini merasa, oh kalau begitu anak baik itu harus pendiam. Oh anak baik itu harusnya ya agak ndak terlalu lincah, ndak terlalu aktif. Pokoknya diam saja, disuruh manut, anak patuh, anak baik. Ketika mindsetnya terbentuk seperti ini, ya sudah, rasa ingin tahunya terbunuh sudah. Begitu dia ingin tahu, dia merasa, jangan nanti kalau saya tanya dianggap anak yang cerewet, anak yang banyak tanya, ndak patuh. Dan mungkin itu terbawa sampai bangku kuliahmu. Dosennya sampai capek bilang, ada yang tanya, diam semua. Ada yang tanya, ndak ada yang tanya. Sudah paham? Belum, Pak. Lah terus tanya, oh yang kamu ndak paham itu apa? Ndak tahu, Pak, caranya tanya. Jadi kamu ndak dilatih sejak kecil. Jadi kita sering tidak sadar menciptakan lingkungan yang membungkam rasa ingin tahu anak-anak kita, adik-adik kita.